Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Ibu Dian. Nah, kali ini kita akan belajar tentang uang saku. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk memahami cara mengelola uang saku yang baik. Selain itu, juga untuk menyebutkan barang-barang yang merupakan kebutuhan dan keinginan. Apa itu uang saku? Nah, uang saku adalah sejumlah uang yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak guna memenuhi keperluan mereka. Ibu Dian yakin bahwa setiap anak pasti mendapatkan jumlah uang saku yang berbeda-beda dari orang tua masing-masing. Ada yang mendapatkan uang saku Rp10.000, ada yang Rp20.000, Rp50.000, bahkan lebih dari itu. Ada yang diberikan uang saku setiap hari, 2 hari sekali, seminggu sekali, maupun sebulan sekali. Nah, bagaimana dengan kalian anak-anak? Kapan saja kalian diberikan uang saku oleh orang tua kalian? Nah, sekarang yuk kita dengarkan kata teman-teman kita tentang jumlah uang saku yang mereka dapatkan dari orang tua mereka masing-masing. Rp200.000. Rp100.000. Setelah menonton video tadi, nah, bagaimana pendapatmu tentang uang saku mereka? Apakah menurut kalian uang saku mereka sedikit atau justru banyak? Nah, silakan diskusikan dengan teman di sebelah kalian ya. Setelah menonton video dan melakukan sedikit diskusi, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengelola uang saku dengan baik. Nah, uang saku yang kamu dapatkan dari orang tua kalian sebaiknya tidak hanya digunakan untuk berbelanja, tapi juga harus ditabung. Nah, ketika kalian mendapatkan uang saku, hal pertama yang sebaiknya kalian lakukan adalah menyisihkan uang untuk ditabung. Kalian dapat menabung di dalam celengan atau menabung di bank dengan bantuan orang tua kalian. Setelah itu, kalian harus mencatat terlebih dahulu tentang apa saja yang perlu kalian beli. Nah, pastikan kalian mencatat barang-barang yang benar-benar kalian butuhkan. Berapa sih jumlah uang saku yang boleh digunakan untuk berbelanja? Oke. Anak-anak, jumlah minimal menabung adalah 10% dari jumlah uang saku yang kalian dapatkan. Contohnya, jika seorang anak mendapatkan uang saku sebesar Rp100.000, maka setidaknya jumlah yang ditabung paling sedikit adalah Rp10.000. Mengapa demikian? Sebab 10% dari Rp100.000 adalah Rp10.000. Nah, setelah itu, untuk mengetahui berapa jumlah saku yang boleh dibelanjakan, kalian tinggal kurangi saja jumlah uang saku yang diperoleh, dikurangi dengan uang yang harus ditabung. Contohnya, uang saku sebanyak Rp100.000. Setelah dikurangi Rp10.000 untuk ditabung, maka yang tersisa adalah Rp90.000. Nah, uang sebesar Rp90.000 itulah yang bisa kalian gunakan untuk berbelanja. Setelah menyimak contoh tadi, sekarang mari kita tonton video dari teman-teman kita yang akan menceritakan tentang berapa jumlah uang yang mereka gunakan untuk berbelanja. Untuk berbelanja, pakai Rp100.000, menabung Rp100.000.
Untuk belanja saya pakai 70.000 rupiah. Nah, setelah menonton video tadi, bagaimana pendapatmu tentang jumlah uang yang mereka tabung dan belanjakan? Apakah menurut kalian mereka itu boros atau hemat? Silakan diskusikan dengan teman di sebelah kalian ya. Nah, saat menggunakan uang untuk berbelanja, kita harus pastikan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan kita. Seperti misalnya makanan, minuman, alat-alat tulis, buku pelajaran, perlengkapan sekolah, dan barang-barang yang penting lainnya. Nah, itu dia beberapa contoh barang-barang yang merupakan kebutuhan untuk anak sekolahan seperti kalian. Selanjutnya, kita akan simak kembali video oleh teman-teman kita yang menyampaikan barang apa saja yang mereka beli dengan uang saku mereka. Saya beli cookies, lasagna, buah-buahan, sepatu. Saya beli cookies, permen, sayuran, pasta, pensil, buku, penghapus. Setelah menonton video itu, bagaimana pendapat kalian tentang barang-barang yang mereka beli? Apakah semua barang itu adalah barang-barang kebutuhan anak sekolahan? Nah, bagaimana dengan kalian? Apa sajakah yang akan kalian beli dengan menggunakan uang saku dari orang tua kalian? Nah, itu tadi beberapa barang yang merupakan kebutuhan untuk anak sekolah. Nah, lalu apa sajakah barang-barang yang sebaiknya tidak dibeli hanya untuk kesenangan sementara? Nah, tentu saja barang-barang yang merupakan keinginan kalian tetapi tidak benar-benar penting untuk saat ini. Misalnya berupa mainan, misalnya barang-barang yang sudah kalian punya tetapi terlalu banyak ada jenisnya di rumah kalian, atau misalnya gadget yang terlalu mahal yang kiranya tidak terlalu digunakan untuk anak sekolahan seusia kalian. Nah, untuk itu teman-teman kita juga akan menyampaikan dalam video selanjutnya tentang barang-barang yang menurut mereka tidak penting untuk dibeli dengan uang saku mereka. Kita simak sama-sama yuk. Saya nggak beli PlayStation 5, teddy bear, iPad. Mainan, pakaian, buku cerita, botol minuman, spray yang baru. Itu dia video tentang teman-teman kita yang telah menceritakan barang-barang apa saja yang rasanya tidak penting untuk mereka beli saat ini dengan uang saku mereka. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah ada barang-barang yang menjadi keinginan kalian tapi tidak terlalu dibutuhkan saat ini? Nah, maka dari itu jika kalian menginginkan sesuatu, sebaiknya kalian menabung dulu. Nah, ketika tabungan kalian cukup, kalian bisa membelinya. Bijaklah mengelola dan menggunakan uang sakumu. Ingat, hemat pangkal kaya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Selalu menang untuk Indonesia.